Nah, maka ia orang yang ingin makrifat tadi merasa besar dengan menyandarkan, membandingkan kepadanya kehancuran dunia akan kelezatan makrifat kepada Allah. Jadi kayak apa aja hebatnya dunia ini, mereka anggap itu adalah sesuatu yang hina karena mereka membandingkannya dengan kelezatan makrifat kepada Allah. Memperhatikan sifat-sifat Allah, af'al perbuatan Allah, dan susunan kerajaan dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Karena sesungguhnya makrifat itu sunyi dari adanya berdesak-desakan. Orang nah hendak makrifat itu kada antri, orang nah hendak makrifat itu kada berebut. Itu nyamannya, berebut tuh ngalih. Orang jadi camat berebut itu. Kalau orang hendak makrifat kada bakajal, kada berdesak-desakan dan kekeruhan-kekeruhan yang luas bagi orang-orang yang datang kepadanya itu makrifat. Tidaklah sempit bagi mereka disebabkan besarnya itu ma'rifatullah tadi. Lebarnya menurut perkiraan adalah seluas langit dan bumi. Dan apabila pandangan itu keluar dari perkiraan, maka tidak ada batas penghabisan bagi lebarnya, luasnya itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang kelezatan yang paling besar dan paling tinggi adalah kelezatan ma'rifatullahi ta'ala dan memandang wajahnya Allah yang mulia. Dan bahwasanya tidak terbayang pada akal pikiran adanya kelezatan, kenikmatan yang lebih utama darinya itu ma'rifat kepada Allah, kecuali orang yang terhalang dari kelezatan ini. Nah, di dalam bab ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa kelezatan yang paling tinggi lezatnya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita tentang jalannya, di mana ma'rifat kepada Allah itu dikatakan kelezatannya melebihi kelezatan apapun yang ada. Karena kita seringkali mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memandang zat Allah itu adalah merupakan puncak daripada kenikmatan surga. Dan perkataan para ulama bahwa mengetahui, mengenali tentang Allah itu adalah kelezatan yang paling sempurna. Nah, tetapi kita belum tahu bagaimana bisa diterima oleh akal pikiran kita mengenai lezatnya mengenal Allah itu. Karena selama ini kita hanya mengenal kelezatan-kelezatan itu hanya bersifat kepada benda-benda. Kita hanya mengenal selama ini bahwa kelezatan itu adalah hanya merupakan rasa. Tetapi kita belum tahu bahwa kelezatan yang didapatkan oleh setiap orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kelezatan-kelezatan itu
mengikuti perasaan. Kelezatan itu mengikuti perasaan. Jadi lezat itu adalah rasa. Dan manusia itu mengumpulkan, artinya terkumpul pada diri manusia beberapa jumlah kekuatan dan gharizah atau tabiat. Di dalam tubuh kita ini macam-macam takumpulan kekuatan, macam-macam takumpulan tabiat. Dan bagi setiap kekuatan dan gharizah tabiat itu mempunyai kelezatan. Jadi di dalam tubuh kita ini banyak mempunyai tabiat. Masing-masing tabiat itu mempunyai kelezatannya sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai kelezatannya sendiri-sendiri. Mata itu kelezatannya adalah pada memandang yang indah. Telinga lain lagi pulang kelezatannya mendengar sesuatu yang merdu, yang nyaman. Penciuman lain lagi pulang kelezatannya. Nah, di dalam tubuh kita bukan hanya 3 itu, tapi banyak macam-macam yang masing-masingnya itu ada mempunyai kelezatan tersendiri. Kalau orang sedang lezatnya melihat sesuatu, kalau kita sedang nikmatnya melihat sesuatu, maka kita kada peduli dengan makanan dan minuman lezat yang dihidangkan di hadapan kita. Kalau kita sedang asik, sedang lezatnya mendengar sesuatu, kita kada peduli dengan kelezatan-kelezatan lain. Nah, karena saat itu tabiat, di antara tabiat-tabiat ada yang berfungsi merasakan satu kelezatan. Kelezatan untuk mencapainya itu menurut kehendak tabiat yang diciptakan untuknya. Maka sesungguhnya gharizah, tabiat ini tidaklah disusun pada manusia dengan sia-sia. Maha suci Allah daripada memperbuat yang sia-sia. Artinya tabiat-tabiat yang ada di dalam diri kita itu semuaan ada faidah. Akan tetapi disusunnya setiap kekuatan dan gharizah tabiat ini untuk sesuatu hal dari hal-hal yang dikehendaki menurut tabiat. Nah, di antara tabiat yang diciptakan Allah di dalam diri kita adalah gharizah marah. Tabiat marah. Nah, itu ada dalam diri kita. Nah, apa kelezatannya orang yang marah itu? Karena setiap tabiat menuntut kelezatan. Kalau kita sedang marah, apa yang paling lezat? Tabiat atau gharizah marah diciptakan untuk memuaskan hati dan pembalasan. Maka secara pasti bahwa kelezatannya itu tabiat marah pada menang dan membalas. Itulah yang dikehendaki tabiatnya si marah tadi. Kalau kita marah kepada seseorang umpamanya,
Apa yang paling lezat dalam kemarahan kita itu? Apabila orang yang kita marahi itu kalah. Bila orang yang kita marahi itu sengsara. Di situ marah menemukan kelezatan. Nah, tabiat marah itu kelezatannya adalah demikian. Dan orang yang sedang marah itu kelezatannya bukan pada makanan, suruhnya makan apa aja kada nyaman. Orang rahatan marah itu. Suruhnya minuman apa aja kada nyaman. Tapi begitu orang yang dimarahinya itu kalah, lumpuh, nah itulah sudah kelezatan yang didapatnya. Itu kalau tabiat marah yang keluar, yang berfungsi daripada diri kita. Gharizah senang makan, umpamanya. Dalam diri kita ini ada tabiat yang suka makan, nafsu makan. Pasti ada dalam diri kita nafsu makan. Ia diciptakan untuk menghasilkan makanan yang mana dengan makanan itu ia bisa berdiri tegak. Tabiat nafsu makan yang ada pada diri kita ini itu diciptakan Allah agar kita ini mau mencari makanan. Kelezatannya adalah pada memperoleh makanan yang menjadi tuntutan tabiatnya. Nafsu makan kita hendak makan sesuatu. Hendak makan sesuatu. Itu diciptakan oleh Allah. Karena tabiat nafsu makan kita ini sedang berfungsi dalam diri kita, hendak makan soto rantau umpamanya. Tabiat nafsu kita hendak makan soto rantau, lalu berjalan mencari ke rantau. Ini hendak di rantau. Begitu sampai di tujuh warungnya, adakah berjual soto rantau? Ada gitu kang rantau. Nah itu sudah menemukan kelezatan nafsu makan kita. Belum lagi makan sudah nyaman. Belum makan lagi. Itu kang warung ada lagi. Nah sudah menemukan kelezatan tabiat nafsu makan yang ada pada diri kita ini. Dan begitu juga halnya kelezatan mendengar, melihat, dan mencium pada pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Ia tidak lepas dari salah satu dari gharizah tabiat-tabiat itu, dari kepedihan dan kelezatan dengan ditambahkan kepada yang didapatkannya. Jadi tabiat ini ia ada mempunyai satu kelezatan, ada mempunyai satu kesedihan, kekecewaan. Begitu orang yang dia marahi itu menang, maka tabiat marah pedih. Tabiat makan, hendak makan soto rantau, begitu sampai di rantau, di tukang warung, habis. Tabiat nafsu makan pedih. Mendengar suara-suara yang kada nyaman didengar, maka pendengaran kita pedih. Sebaliknya tadi kelezatan. Nah ini adalah masih permulaan untuk mencapai pemahaman bahwa ilmu itu paling lezat di antara kelezatan. Lalu Imam Ghazali mulai dari permulaan ini untuk memberikan pemahaman kepada kita. Maka seperti demikian pula bahwa dalam hati ada gharizah yang dinamakan An-Nurul Ilahi. Di dalam hati kita itu ada juga pulang Allah menciptakan tabiat. Dalam hati kita, di dalam hati andaknya. Allah ada menciptakan tabiat yang ngaran tabiat itu nur ilahi.
Karena firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Artinya, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam lalu ia mendapat nur dari Tuhan sama dengan orang yang membatu hatinya? Terkadang garizah tabiat di dalam hati itu dinamakan akal. Terkadang dinamakan mata hati yang batin. Dan terkadang dinamakan juga nurul iman wal yakin. Macam-macam ngarannya. Barangnya iya ditutupang, cuma ngarannya macam-macam tabiat yang ada dalam hati ini. Dan tidak ada arti, tidak ada guna kita menyibukkan diri dengan membahas nama-nama itu. Karena bahwa istilah itu bermacam-macam dan orang yang lemah ia menyangka bahwa perbedaan itu terjadi pada makna-makna. Karena sesungguhnya orang yang lemah itu ia mencari makna-makna dari lafaz-lafaz, dan itu adalah kebalikan dari yang wajib. Masalah ngarannya kita kada jadi masalah nangapa ngarannya. Pokoknya di dalam hati kita itu ada satu tabiat. Boleh kita ambil ngarannya akal atau nur ilahi. Maka hati itu, hati kita ini berbeda dengan bagian-bagian badan yang lain. Berbeda dengan sifat yang didapatkan oleh makna yang tidak bisa dikhayalkan dan tidak dapat dengan panca indera. Nah, sesuatu yang dalam hati kita ini itu kada bisa dijangkau oleh panca indera. Mata, telinga, rasa. Seperti mengetahuinya akan kejadian alam semesta, atau mengetahui berhajatnya alam semesta ini kepada Sang Pencipta yang kadim, yang maha mengatur dan maha bijaksana, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu kada bisa dicapai dengan panca indera. Kita hendak mengetahui tentang kejadian alam. Kita hendak mengetahui bahwa alam ini berhajat kepada Tuhan. Nah, mengetahui itu kada kawa dengan mata telinga. Maka yang hanya bisa mengetahui itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang disebut dengan akal atau macam-macam tadi ngarannya. Dan marilah kita, ujar Imam Ghazali, namakan garizah itu akal. Kita ambil sebuting dari macam-macam ngaran tadi, akal. Dengan syarat bahwa tidak dipaham dari lafaz akal itu akan sesuatu yang dengannya dapat diketahui cara-cara berdebat dan bertukar pikiran. Pengertian akalnya macam-macam. Ada akal yang digunakan sagan berdebat, itu kada kita pakai. Maka sungguh telah terkenal nama akal dengan ini, dan karena itu mencela akannya oleh sebagian kaum sufi. Akal yang digunakan hanya untuk berdebat, hanya untuk bertengkar itu. Jikalau tidak, maka itu adalah sifat. Akal itu adalah sifat yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, di dalam hati manusia ada sesuatu tabiat yang dinamakan akal, yang akal itulah membedakan kita dengan hewan. Dengan sifat itu diketahui bahwa makrifat kepada Allah Ta'ala itu sifat yang termulia. Si akal ini nang tahu bahwa makrifat kepada Allah itu merupakan sesuatu yang paling mulia. Mun mata kada tahu, telinga kada tahu, tabiat marah kada tahu, tabiat makan kada tahu, tabiat guring kada tahu.
nang tahu bahwa ma'rifat itu adalah sesuatu yang mulia, itu tabiat yang dinamakan akal tadi. Maka tidak semestinya bahwa sifat akal itu dicela. Karena akal ini nang tahu bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Dan gharizah itu diciptakan. Akal nih. Akal itu diciptakan untuk mengetahui akan hakikat semua perkara. Itu Tuhan menciptakan akal pada diri kita. Akal itu diberi Tuhan tabiat. Apa tabiatnya akal? Tabiatnya akal itu hendak tahu segala perkara. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya si akal ialah ma'rifat dan ilmu. Kayak mata. Tabiat matanya hendak berlihat nang baik. Tabiat telinga hendak berdengar nang merdu, nang nyaman didengar. Tabiat nafsu makan hendak makan. Tabiat marah agar nang dimarahi kalah. Nah, tabiat si akal ini diciptakan Allah untuk mengetahui hakikat sesuatu. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya si akal ialah ma'rifat dan ilmu, dan itulah kelezatannya. Nah, si akal, tabiat akal ini belainya memproses lalu tahu, nah disitulah kelezatannya. Misalnya 2 kali 2 berapa? Akal. Nah, berpikir si akal. Ambil kayu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, begitu tahu 4, akal itu lezat. Akal lezat. Pokoknya akal ini tabiatnya adalah hendak tahu. Kelezatannya akal bilainya mengetahui sesuatu. Orang mempaham kitab, mutalaah kitab, kada paham yang dibaca ini apa, kada mengerti lagi kitabnya dibaca. Dipikirakannya hendak tahu, pikirakannya diulang-ulangnya, akhirnya mengerti tujuannya. Nah, di situ akal menemukan kelezatan. Akal menemukan kelezatannya di situ. Jadi akal itu mencari lezatnya akal bukan dengan minum, bukan dengan makan, bukan dengan guring, bukan dengan kawin. Kelezatan akal itu bilainya sudah tahu yang selama ini kada tahu. Disitulah kenikmatannya akal. Kita tuh kada tahu berapa kan ini harganya. Akal kita kada nyaman tuh. Kita kada tahu berapa kan ini harganya. Begitu kita tahu juga nih harganya 1 juta, nah akal nyamannya tuh nyaman. Nah, nyaman pada diri kita tuh akal ngarannya. Bila mengetahui sesuatu nang kada tahu. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya ialah ma'rifat dan ilmu, dan itulah kelezatannya akal. Jadi hendak menyamani mata, lihat nang nyaman-nyaman, nang bagus, nang indah-indah. Hendak menikmati ini, sesuaikan. Kalau hendak akal kita lezat, cari tahu nang belum tahu. Nah, cari tahu nang belum tahu. Dan tidak samar, artinya jelas. Jelas bahwasanya pada ilmu dan ma'rifat itu ada kelezatan. Itu sudah pasti bahwa dalam ilmu, dalam ma'rifat itu ada kelezatan. Cuma siapa nang lezat? Akal nang lezat. Dan akal itu ada di dalam hati kita. Akal ada di dalam hati kita. Dan otomatis bila akal itu menemukan kelezatan, hati pun jadi senang. Hati jadi senang. Sehingga sesungguhnya seseorang yang dinisbahkan dengan ilmu
dan ma'rifat, meskipun pada sesuatu yang hina, niscaya ia bergembira. Orang tuh ada kan kelezatan akal pada ilmu, ma'rifat. Orang ini ada berisi ilmu, pada ilmu yang rendah aja, ilmu yang hina aja. Dipadahkan inya tuh ahli dalam bidang itu, suka inya dan lezat. Umpamanya seseorang ini ahli menambal ban. Sekampungan kadang bisanya menambal ban orang. Itu kita padahkan unjak kita di kampung ini ahli nambal ban, saya konggo aja si Pulan bin Pulan tuh. Nah, sukanya mendengar itu. Padahal apa ada ilmu menambal ban itu. Tapi karena itu ilmu, dipadahkan tuh ahli bananya menambal ban itu, mendengarinya pasti suka, pasti lezat. Karena itu adalah akal. Dan orang yang dinisbahkan dengan kebodohan, meskipun pada sesuatu yang rimih, niscaya ia bersedih hati. Mun orang tuh dipadahkan kada tahu, walaupun dalam hal yang rimih, dia akan bersedih hati. Sehingga hampir-hampir manusia tidak sabar dari mengaku berilmu dan berpuji-pujian dengan ilmu pada sesuatu yang hina. Orang yang berilmu pandai dengan permainan catur, orang ini ahli bana bercatur. Dengan hinanya permainan itu, ia tidak sanggup untuk berdiam diri pada permainan itu dengan mengajarkannya. Lidahnya terlepas dengan menyebutkan apa yang telah diketahuinya. Orang ini ahli catur. Melihat ada kekanakan bercatur berdua. Ini ahli melihat orang bercatur. Ini tahu. Telajok tuh mati itu kada bakawan. Telajok tuh mati itu bakawan. Tak ucapakan di muntungnya tuh, telajok tuh kawani jadinya. Nah, itu kelezatannya di situnya. Bila kada tak ucapakannya kada nyaman, bila tak ucapakannya nyaman karena inya tahu, karena inya punya ilmu dalam catur itu. Sama orang mengaji nahu umpamanya. Nah, mengaji nahu mendengar orang baca kitab. Mendengar orang baca kitab ada salah. Nah, ini paling kada nyaman tuh. Kalau orang tuh banahu, basarap, ada orang baca kitab salah, inya paling kada nyaman. Belainya kau menagur, tuh salah jadinya nang bujur nang ini paling lezat didapatkannya. Maksudnya akalnya mendapat kelezatan. Karena akal tuh nang ditabiatkan untuk akal adalah urusan seperti itu. Semua itu karena berlebih-lebihannya kelezatan ilmu dan apa yang dirasakan dari kesempurnaan zatnya dengan ilmu itu. Karena sesungguhnya ilmu itu termasuk sifat ketuhanan yang paling khusus, dan sifat ini kesudahan kesempurnaan. Karena itulah tabiat manusia merasa puas apabila ia dipuji dengan cerdas dan banyak ilmu. Karena ketika ia mendengar pujian itu, ia merasakan kesempurnaan dirinya. Dan kesempurnaan ilmunya, lalu ia takjub dengan dirinya dan merasa lezat dengan yang demikian. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam hati kita ada tabiat. Ngarannya akal, atau bisa juga ngarannya nur ilahi, bisa juga tabiat itu ngarannya nurul iman wal yakin, bisa juga tabiat itu ngarannya adalah mata hati disebut. Nang kasukaannya itu, kelezatannya itu adalah mengetahui nang kada tahu. Mengetahui nang kada tahu. Itu kelezatannya di situ. Kemudian
Kemudian lezatnya ilmu dengan bercucuk tanam menjahit tidaklah seperti lezatnya ilmu dengan mengendalikan pemerintahan dan mengatur urusan makhluk. Orang bertani, orang berjahit, itu ada ilmunya. Orang mengatur makhluk, mengatur pemerintahan, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan tidaklah sama antara kelezatan ilmu dengan nahu dan syair seperti lezatnya ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifatnya dan malaikat-malaikatnya dan kerajaan langit dan bumi. Mengenali tentang pemerintahan itu ada ilmunya. Mengenali tentang pertanian itu ada ilmunya. Mengenali tentang ketuhanan ada ilmunya. Mengenali tentang pemerintahan ada ilmunya. Nah, si akal ini dalam mengenali ilmu itu lain-lain kelezatannya. Lain-lain, macam kita makan juga, iwak, daging, tempe, tahu, lain-lain kelezatannya. Si akal ini dia mengenal ilmu pertanian, nyaman, lezat. Dulunya kada tahu. Begitu ia mengenal ilmu tentang pemerintahan, akal lebih lezat lagi. Begitu si akal ini mengenal tentang ilmu ketuhanan, lebih lezat lagi. Macam liur kita, makan timpi, nyaman. Makan timpi yang bercacapan, makin nyaman lagi. Makan daging ini, makin nyaman lagi. Nah, itu akal pun demikian. Akan tetapi kelezatan ilmu itu dengan kadar kemuliaan ilmu. Lezatnya satu ilmu itu bagi akal menurut kadar kemuliaan ilmu. Mana tingginya ilmu tani dengan ilmu pemerintahan? Mana tingginya ilmu pemerintahan dengan ilmu tentang ketuhanan? Makin tinggi kadar ilmu yang diketahui oleh si akal, maka akal makin lezat. Dan kemuliaan ilmu itu sekedar menurut kemuliaan yang diketahui. Sehingga orang yang mengetahui akan hal ihwal batin manusia dan memberitahukan dengan hal ihwal itu, ia akan merasakan kelezatan. Kita ini tahu isi hati orang itu umpamanya. Kita tahu tentang isi hati orang. Dulu kada tahu. Tentu kita merasa kelezatan. Ini di wadah kita ini, di hadapan kita ada petani, ada camat, ada menteri, ada raja. Kita tahu isi hati petani, senang kita, pasti lezat karena tahu isi hati si petani itu. Kemudian pulang kita tahu isi hati bupati, tahu isi hati bupati lebih lezat lagi daripada tahu isi hati petani. Paling pupuk hati petani apa ada diurusnya, jangkul. Kalau hati bupati macam-macam dah. Nah, kita tahu isi hati bupati lebih lezat lagi. Kita tahu pulang isi hati menteri lebih lezat lagi. Kita tahu isi hati raja lebih nikmat lagi. Nah, tergantung yang diketahui ini siapa. Nah, kalau kita tahu, kita ma'rifat tentang bagaimana fi'il Allah, sifat Allah, tentu lebih lezat, lebih nikmat lagi. Karena Allah yang maha mulia di antara yang mulia. Nah, di situ jalannya bahwa mengenal Allah itu paling lezat daripada segala kelezatan. Di situ jalannya. Maka jikalau ia mengetahui al-ihwal batin pemimpin negeri dan mengetahui rahasia-rahasia pengaturan pada kepemimpinannya, maka yang demikian adalah lebih lezat di sisinya dan lebih baik daripada mengetahui dengan keadaan batin petani atau keadaan batin penenun kain.
Jikalau ia dapat mengetahui rahasia-rahasia menteri dan pengaturannya, dan ia mengetahui apa yang menjadi maksud tujuannya pada masalah kementerian, maka itu lebih lezat baginya dan lebih diinginkan daripada pengetahuannya dengan rahasia-rahasia pemimpin negeri. Jikalau ia mengetahui akan hal ihwal batin raja dan sultan yang berkuasa atas menteri, niscaya yang demikian itu lebih baik baginya dan lebih lezat daripada mengetahui akan rahasia-rahasia batin menteri. Dan adalah pujian untuknya dengan pengetahuannya itu dan keinginannya atas yang demikian dan pembahasan daripadanya lebih kuat, dan keinginannya atas yang demikian itu lebih baik, karena kelezatan pada yang demikian itu lebih besar. Kita dipadahkan orang, ujar orang si pulan itu tahunya rahasia-rahasia petani. Lezat tuh si pulan tuh mendengar tuh. Dipadahkan tahu rahasia petani. Padahal orang pulang, maka si pulang tuh ujar orang tahu juga rahasia-rahasia bupati, makin lezat laginya. Padahal orang pulang tuh tahu juga rahasia-rahasia menteri, makin lezat laginya. Padahal orang pulang tuh tahunya rahasia-rahasia presiden, makin lezat lagi. Mbah itu pulang jadinya si pulan itu tahu tentang rahasia-rahasia ketuhanan, nah, makin lezat lagi. Nah, jadi disitulah artinya mengenal Allah paling lezat sesuatu. Nah, jangan disamakan lezatnya makan daging, makan sate lain itu. Karena lain tabiatnya. Dengan ini jelas bahwa makrifat yang paling lezat adalah yang paling mulia daripadanya. Itu makrifat yang paling lezat. Makin mulia yang diketahui, makin lezat. Kadar kemuliaannya menurut kadar kemuliaan ilmu yang telah diketahuinya. Jikalau dalam ilmu yang diketahui itu ada yang lebih agung, lebih sempurna, lebih mulia dan lebih besar, maka mengetahuinya itu sudah pasti menjadi ilmu yang paling lezat, paling mulia dan paling baik. Dan kiranya saya dapat mengetahui, ujar Imam Ghazali, adakah pada alam yang wujud ini sesuatu yang lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempurna dan lebih besar daripada pencipta segala sesuatu seluruhnya, dan yang menyempurnakannya, yang menghiasinya, yang mengadakannya, yang mengembalikannya, pengaturnya dan penyusunnya, kadada selain daripada Allah. Dan adakah tergambar apa yang ada pada keharibaan raja dan kesempurnaan, ketampanan, kebagusan dan keagungan yang melebihi keagungan dan hadrat ketuhanan, yang tidak bisa meliputi dengan dasar-dasar kebesaran dan keajaiban hal ihwalnya oleh penyipatan orang-orang yang menyifatkan. Bagaimana hebatnya, indahnya kerajaan dunia masih bisa dijelaskan dengan lisan kita. Tapi kalau bagaimana indahnya, hebatnya hadratullah, itu kada akan bisa disifatkan, dijelaskan oleh siapa jua pun selain Allah. Nah, maka jikalau kamu tidak ragu-ragu lagi pada yang demikian, maka tidak semestinya kamu ragu-ragu untuk mengetahui pada rahasia-rahasia ketuhanan dan mengetahui tentang teraturnya urusan-urusan ketuhanan yang meliputi dengan setiap yang maujud. Kalau sudah tahu kita bahwa kelezatan yang paling lezat itu adalah ilmu tentang Allah, kelezatan yang paling tinggi adalah tentang ma'rifatullah, maka hendaknya kita berusaha untuk mengetahui yang demikian itu. Pengetahuan yang paling lezat, paling baik, paling dirindukan, dan pengetahuan yang paling patut bagi apa yang dirasakan oleh diri ketika menyipati akan kesempurnaan dan keelokan, dan yang paling patut bagi apa yang menjadi besarnya kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan. Paling besar kebahagiaan kita, paling besar kesenangan kita kalau kita dikatakan makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu.
Nah, dengan ini maka jelaslah. Dengan ini maka jelaslah bahwa ilmu itu lezat, dan bahwasanya ilmu yang paling lezat adalah ilmu dengan Allah Ta'ala, dengan sifat-sifatnya, af'alnya dan pengaturannya dalam kerajaannya, dari muntaha arasnya sampai kepada batas bumi. Pastinya diketahui bahwasanya kelezatan ma'rifat dengan Allah itu lebih kuat dari kelezatan-kelezatan yang lain. Yakni maksudnya kelezatan yang lain itu kelezatan nafsu syahwat, marah, dan kelezatan panca indera dan yang lainnya. Nafsu syahwat apabila mengingini sesuatu makanan, maka makanan itu didapatnya dan dimakannya, maka itu menemukan satu kelezatan. Orang yang sedang marah, yang ingin agar orang yang dimarahi itu kalah. Begitu orang yang dimarahi tadi kalah, maka orang yang marah itu mendapatkan kelezatan. Panca indera mata begitu melihat yang indah, maka didapatlah kelezatan. Begitu telinga kita mendengar suara-suara yang merdu, maka kita mendapatkan kelezatan. Semua kelezatan-kelezatan yang tersebut tadi dibanding dengan kelezatan ma'rifat dengan Allah, maka kelezatan ma'rifat dengan Allah itu lebih kuat daripada kelezatan-kelezatan tersebut tadi. Karena sesungguhnya kelezatan-kelezatan itu berbeda-beda dengan macam yang pertama. Kelezatan itu berbeda-beda walaupun dari satu jenis, maka kelezatan satu jenis itu berbeda-beda. Misalnya kita dihidangkan satu masakan yang lezat, makanan yang lezat itu akan menjadi sangat lezat apabila dimakan oleh orang yang sedang lapar dan bernafsu kuat untuk makan, dibanding dengan orang yang sudah perutnya kenyang dan tidak ada lagi atau nafsunya sudah kurang untuk makan. Kelezatannya berbeda. Seperti berlainannya kelezatan bersetubuh dengan kelezatan mendengar. Kelezatan bersetubuh berbeda dengan kelezatan mendengar. Dan lezatnya ma'rifat dengan Allah dengan lezatnya menjadi pemimpin itu pun berbeda juga. Misal orang jadi camat, orang jadi bupati, itu pemimpin. Orang-orang yang menjadi camat, contohnya, dia menemukan kelezatan dengan camatnya itu. Orang yang jadi bupati menemukan kelezatan dengan jabatannya sebagai bupati itu. Berbeda dengan lezatnya yang didapat oleh orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kelezatan itu berbeda-beda macam-macam. Dan kadangkala disamakan, dibandingkan satu dengan yang lain. Dan kelezatan itu berbeda pula dengan lemah dan kuat. Ada yang sangat lezat, ada yang kurang lezat, berbeda-beda.
seperti berlainannya orang yang besar syahwatnya dengan orang yang lemah syahwatnya dalam bersetubuh, itu berbeda. Dan seperti berlainannya kelezatan memandang kepada wajah yang cantik, yang elok kecantikannya, dari kelezatan memandang wajah yang kurang cantiknya. Dan hanya saja diketahui kelezatan yang kuat adalah adanya kelezatan itu berpengaruh kepada yang lain. Kita membedakan mana kuatnya kelezatan mendengar dengan kelezatan makan makanan yang enak. Kita hendak membedakan mana lezatnya mencium bau-bauan yang harum dengan mendengar suara-suara yang merdu. Mana lezatnya antara itu? Nah, itu bisa diketahui apabila satu kelezatan itu berpengaruh kepada yang lainnya. Karena sesungguhnya orang yang disuruh memilih antara memandang kepada rupa yang cantik dan bersenang-senang menyaksikannya dengan menghirup bau-bauan yang harum, maka apabila orang itu memilih memandang rupa yang cantik, niscaya dapat diketahui bahwa rupa yang cantik itu yang lebih lezat untuknya dari bau-bauan yang harum. Berarti sudah berpengaruh kepada kadang menghiraukan yang lain. Suruh rasai, ikam cium bau-bauan yang harum ini. Lawan ikam pandang pemandangan yang indah itu. Bila inya meninggalkan satu, inya hanya memandang kepada pemandangan yang indah, berarti itu lebih lezat baginya daripada mencium bau-bauan yang harum itu. Seperti yang demikian juga apabila dihidangkan makanan waktu makan untuknya, di mana waktu itu ia masih bermain catur dan ia meninggalkan makan. Jam 1 pas jam makan siang, orang ini asik main catur. Dibawai orang tuh kita makanan nak kasih tuh, nah sudah bakal kawa, aku lagi main lah. Maka dapatlah diketahui dengan demikian bahwa kelezatan yang lebih kuat baginya adalah dalam permainan catur daripada lezatnya makan. Ini mengetahui kuat lemahnya kelezatan yang dirasakan seseorang. Maka inilah ukuran yang benar dalam membuka, mengetahui dari antara kekuatan itu. Maka kami kembali dan mengatakan, nah kenapa Imam Ghazali begitu luas panjang lebar beliau menceritakan tentang kelezatan-kelezatan ini? Karena dengan kelezatan-kelezatan itulah kita ingin masuk surga. Kenapa kita ingin masuk surga? Karena kita mendengar kabar di surga itu kumpulan kelezatan-kelezatan. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali menguraikan kelezatan-kelezatan apa yang akan bisa membawa kita kepada kelezatan-kelezatan yang ada di dalam surga itu. Apakah kelezatan makanan itu bisa membawa kita kelezatan surga? Apakah kelezatan memandang pemandangan yang indah itu bisa membawa kita kepada kelezatan surga? Apakah kelezatan mencium bau-bauan yang harum itu bisa membawa kita kepada kelezatan surga? Apakah kelezatan macam-macam? Nah, Imam Ghazali menjelaskan kelezatan apa yang bisa membawa kepada kelezatan yang sangat lezat, yaitu di dalam surga. Kelezatan itu terbagi kepada satu, kelezatan zahir, seperti kelezatan panca indera, kelezatan memandang yang indah,
kelezatan mendengar suara merdu, kelezatan mencium harum-haruman, kelezatan makan makanan yang gurih. Itu kelezatan zahir. Yang kedua, kelezatan batin, kepuasan hati, kelezatan batin. Seperti kelezatan menjadi pemimpin. Orang berlumba-lumba ingin jadi pemimpin, berlumba-lumba ingin jadi pembakal. Kenapa? Karena ia merasakan jadi pembakal itu akan mendapatkan kelezatan. Nah, cuma kelezatannya itu sifatnya adalah batin, bukan kelezatan zahir. Kelezatan menang, diadakan perlombaan lalu menang. Nah, si pemenang itu pasti ada merasakan kelezatan, sifatnya kelezatan batin. Mulia, kita dimuliakan orang, pasti ada merasakan kelezatan. Ilmu dan lain-lain. Karena tidaklah kelezatan ini untuk mata, hidung, telinga menyentuh dan tidak pada merasakan. Kelezatan jadi pemimpin, kelezatan menang itu kadang-kala dilihat dengan mata, kadang-kala dilihat, dirasa, didengar. Karena apa? Karena kelezatannya itu sifatnya batin. Walaupun orang jadi pemenang, begitu menang manis ada. Orang yang jadi pemenang ada rasanya, rasa ini ada. Karena itu sifatnya adalah kelezatan batin. Kelezatan batin itu kadang terpantau oleh panca indera kita. Tetapi orang selalu berusaha ingin mendapatkan kelezatan batin itu. Jikalau seseorang disuruh, makna kelezatan batin itu lebih banyak bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan daripada kelezatan zahir. Orang-orang yang ingin mendapatkan kelezatan batin itu biasanya orang-orang yang punya akal sempurna. Orang-orang yang ingin merasakan kelezatan batin itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kemampuan. Makanya kita kadang heran, umpamanya ada orang itu sudah kaya raya, artinya makan apa aja hendak kawa, memakai apa aja hendak kawa. Untuk urusan itunya kadang ada kurangnya. Tetapi orang yang sangat kaya ini, dia masih ingin jadi bupati, masih ingin jadi gubernur. Nah, kita berpikir, ngomong sudah sugih itu apalagi jadi bupati? Kada bisa, karena kelezatannya beda. Kelezatan makan makanan yang nyaman dengan kelezatan jabatan bupati itu beda. Kelezatan makanan itu kelezatan zahir. Sedangkan kelezatan jadi bupati, jadi pemimpin apa itu kelezatan batin. Nah, makanya kada sedikit orang-orang yang sudah hidupnya kaya raya masih ingin jadi pemimpin, karena akan hendak merasakan bagaimana lezatnya kelezatan batin sebagai pemimpin itu. Jadi makna kelezatan batin itu lebih banyak bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan daripada kelezatan zahir. Jikalau seseorang disuruh memilih antara kelezatan ayam yang gemuk dan kelezatan kuih yang terbuat dari gula kelapa, dengan kelezatan menjadi pemimpin dan menundukkan musuh dan memperoleh derajat pemerintahan. Di sini ada meja yang penuh dengan hidangan yang lezat-lezat. Di sini ada sebuah meja berisi dengan jabatan-jabatan. Nah, andai kata disuruh pilih antara dua itu, ikam hendak jadi makanan, hendak memakan makanan yang nyaman kah, minum yang nyaman kah, gurih yang nyaman kah? Cuma ikam jadi rakyat, atau ikam makan
kada makan nang nyaman, guring kada guring nang nyaman, tapi ikam jadi raja. Jikalau seseorang disuruh memilih tadi antara kelezatan ayam yang gemuk dan kelezatan kue yang terbuat dari gula kelapa dengan kelezatan pemimpin dan menundukkan musuh dan memperoleh derajat pemerintahan, ini ikam makan nang samuan makanan nang nyaman-nyaman ini, tapi ikam kalah kena ikam. Ibarat permainan apa ikam bakal kalah. Tapi amun ikam meninggalkan makanan-makanan yang nyaman ini, ikam kena menang main itu. Kan menang kelezatan batin, makan kelezatan zahir. Nah, disuruh pilih. Nang apa nang dipilih? Tergantung orang nang disuruh. Tergantung orang nang disuruh. Maka jikalau orang yang disuruh memilih itu rendah himmahnya, mati hati dan kuat selera makannya, niscaya ia memilih daging ayam dan kue. Amun nang disuruh memilih ini orangnya akalnya kada tapi pintar, pendidikannya rendah, keinginannya pendek, tentu pastinya memilih makanan yang nyaman, nyata-nyata dihadapi. Dan jikalau dia orang yang tinggi himmahnya dan sempurna akalnya, niscaya ia memilih menjadi pemimpin dan mudahlah atasnya pada urusan lapar dan sabar dari perlunya makanan pada hari-hari yang lama. Nah, amun orang nang jiwanya semangatnya tinggi, ini hakun kada makan nang nyaman-nyaman itu asal bisa mengalahkan musuhnya, asal bisa menang dalam pertandingan kaina, biar puasa dulu berapa bulan kada apa-apa. Nah, ini orang-orang yang akalnya sempurna. Orang yang akal sempurna itu lebih mengutamakan kelezatan batin dari kelezatan zahir. Kakanakan itu orang kada akal sempurna. Kakanakan kada bakal sempurna. Tawari inya coklat gula batu. Zaman hakunnya lawan jadi pembakal kena muntuha. Hakun coklat inya. Hakun coklat. Karena akalnya kada sempurna. Orang yang akalnya kada sempurna ini selalu mengutamakan kelezatan zahir. Maka pilihannya untuk menjadi pemimpin itu menunjukkan bahwa yang lebih lezat baginya adalah menjadi pemimpin daripada makanan-makanan yang enak. Sesuatu yang kurang, yang tidak sempurna makna-maknanya yang batin, sesudah itu seperti anak kecil atau seperti orang yang telah mati kekuatan-kekuatan batinnya, seperti orang yang kurang akal, niscaya tidaklah jauh bahwa ia mengutamakan kelezatan makanan daripada kelezatan menjadi pemimpin itu. Nak jadi pemimpin dipikirkannya, SD kada tamat sekolah, bahasa Inggris kada bisa, bahasa pemerintahan kada bisa, ini orang kada pintar. Baik aku makan nang nyaman-nyaman ini nyata-nyata dirasai. Tapi kalau orang nang cerdik pandai, bisa segala macam ilmu, jelas ini meninggalkan makanan ini, memilih menjadi pemimpin. Nah, menjadi pemimpin lezat batin ngarannya. Makan makanan nang nyaman lezat zahir. Kada kawa disamakan itu. Karena andaknya belain. Ini andaknya di dalam hati, ini andaknya di panca indera. Dan sebagaimana halnya bahwa kelezatan menjadi pemimpin dan kemuliaan itu kelezatan yang lebih kuat, lebih disenangi oleh orang yang telah melampaui kurang akalnya anak kecil dan kurangnya akal pikiran. Orang-orang yang akalnya melampaui akal kanak-kanak, orang-orang yang akalnya tinggi, itu biasanya mereka memilih menjadi pemimpin, memilih kelezatan batin daripada kelezatan zahir. Maka kelezatan ma'rifat dengan Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah itu kelezatan batin juga. Kelezatan batin. Maka kelezatan ma'rifat dengan Allah
dan melihat keindahan hadrat rububiyah dan memandang kepada rahasia-rahasia perkara ketuhanan adalah lebih lezat daripada menjadi pemimpin. Jadi kalau orang nang berakal, ini pasti memilih jadi pemimpin daripada memilih makanan-makanan nang nyaman. Nah, jadi pemimpin itu lezat, tetapi lebih lezat lagi orang yang dapat ma'rifat dengan Allah itu. Lebih lezat lagi. Melihat keindahan hadrat rububiyah dan memandang kepada rahasia-rahasia perkara ketuhanan adalah lebih lezat daripada menjadi pemimpin yang merupakan paling tinggi kelezatan yang mengalahkan atas makhluk. Kelezatan-kelezatan yang paling tinggi pada makhluk ini adalah kelezatan memimpin. Itu sudah kelezatan yang paling tinggi. Kelezatan memimpin. Oleh karena saking lezatnya memimpin ini, oleh karena saking tingginya kelezatan memimpin ini, maka satu kabupaten paling-paling hanya satu orang yang bisa mendapatkan kelezatan itu, bupati. Berapa ribu sekabupaten ini orangnya. Nah, jadi kelezatan yang paling tinggi dalam hal duniawi ini adalah kelezatan memimpin. Indonesia berapa ratus juta orangnya. Nang hanya mampu merasakan kelezatan presiden hanya seekong aja. Nah, itu menunjukkan bahwa kelezatan memimpin itu kelezatan yang paling tinggi dalam dunia. Tetapi kalau dibanding lagi dengan kelezatan yang didapat oleh orang yang ma'rifat dengan Allah, maka kelezatan memimpin itu jauh lebih rendah. Akan menjadi kada berarti. Kayak apa garang kelezatannya orang nang ma'rifat itu, maka luar biasa lezatnya. Karena namun kita jadi presiden, kita kalau membayangkan lezatnya itu kayak apa nang hendak bisa. Hari ini hendak ke Amerika, kawa. Hari ini hendak makan ini, kawa. Hari ini hendak ini, bisa. Itu kita bisa membayangkan kelezatan orang jadi pemimpin. Nah, kelezatan ma'rifat ini pernah dikatakan luar biasa itu macam apa ibaratnya, ceritanya, sehingga disebutkan ma'rifat itu paling lezat dari segala yang lezat. Kayak apa maibaratakan ma'rifat itu, maka kanya nyamanan tuh. Sampai ada perkataan ulama, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wa hiya ma'rifatullah. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi masuk surga di akhirat. Surga apakah yang dalam dunia itu adalah surga ma'rifatullah. Nah, jadi luar biasa ma'rifat kepada Allah ini nyamannya. Terangakan bang, kayak apa garang nyamannya orang nama ma'rifat itu. Nah, kesudahan ibarat daripadanya adalah bahwa dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya, seseorang pun tidak ada yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Kelezatan orang yang ma'rifat kepada Allah ini disimpan oleh Allah, sehingga orang-orang yang ma'rifat sendiri yang bisa merasakan kelezatan itu, dan kada bisa diceritakan kelezatannya. Kita tuh bertakun lawan orang, kayak apa garang nyamannya, bah kada ada kisah lagi. Nah iya nih tuh kada ada kisah lagi. Namun ada kisah berarti masih kawa dikisahkan. Kayak apa garang nyamannya wadah ini tuh, bah luar biasa kada ada kisah. Nah itu iya kada ada kisah nih tuh, berarti luar biasa nyamannya. Satu itu. Dan sesungguhnya telah disediakan bagi mereka orang yang ma'rifat itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pula pernah didengar oleh telinga,
dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, jadi orang yang ma'rifat Allah itu diberi Tuhan kelezatan yang inya belum pernah melihat matanya, belum pernah melihat dimanapun, belum pernah merasa, belum pernah mendengar yang macam itu. Aku menyiapkan, ujar Tuhan, aku menyediakan kepada orang-orang yang masuk dalam ma'rifatku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Nah, kayak apa mengisahkan? Amun kada suah kita lihat, kada suah kita dengar, amun dikisahkan orang kada percaya. Orang kada percaya. Kenapa? Karena orang kada kawa mendingakan. Orang yang dapat kelezatan ma'rifat tuh bakisahinya orang kada percaya. Kenapa? Karena yang dikisahkannya ini sesuatu yang kada ada dalam dunia, yang kada dikenal oleh kita. Nah, jadi itulah kelezatan yang didapat oleh orang ma'rifat. Nah, jadi kalau hendak jadi pemimpin, kalau hendak merasakan lezatnya pemimpin, itu mesti orang yang akal sempurna. Apalagi orang yang ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, tentu orang yang lebih sempurna lagi akalnya, lebih tinggi lagi himmah keinginannya. Orang hendak jadi tentara, disuruh oleh komandannya buka berjalan batis sampai 100 km siang malam. Disuruh kada makan itu, kada makan ini, salah sedikit dipukuli oleh komandannya. Mereka dengan sabar menyandang itu. Kenapa? Karena terbayang bagi tentara itu kelezatan jadi pemimpin suatu saat. Hanya terbayang aja kelezatannya. Belum tentu lagi jadi jenderal prajurit ini. Bisa ingat nang baluk 2 pensiun sudah. Cuma karena membayangkan betapa lezatnya orang jadi jenderal itu, hakun berjalan mulai berabai ke Banjar, rangsil hibak bawaan, hujan panas, bila lambat dipukul oleh komandannya. Komandannya bermotornya mana aja, mau oleh orang. Tapi dengan sabar tentara-tentara ini mau melakukan itu. Kenapa? Karena tentara ini orang yang akalnya tinggi, orang yang keinginannya kuat untuk mencapai kepuasan batin, kelezatan batinnya itu. Nah, inilah sekarang yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakan dua kelezatan itu sekalian. Istilah orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat itu adalah malam yazuk lam yadri. Nah, orang yang belum merasa kada tahu. Kisahkan pang kada ada kisahnya. Kayak apa nyamannya orang ma'rifat itu, kada ada kisahnya. Kada kawa. Bila kada masuk hanya tahu. Malam yazuk lam yadri. Inilah sekarang yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakan dua kelezatan itu sama sekali. Kelezatan yang dua itu adalah kelezatan yang disimpan Allah untuk mereka. Yang kedua, kelezatan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maka sesungguhnya secara pasti, ia orang yang ingin ma'rifat lebih mengutamakan mengasingkan diri, menyendiri, berfikir dan berzikir. Ia menyelam pada lautan ma'rifat, meninggalkan menjadi pemimpin. Yang asalnya jadi perdana menteri, berhenti jadi perdana menteri karena sudah menemukan kelezatan ma'rifat kepada Allah. Orang yang jadi khalifah begitu merasakan ma'rifat mundur dari kekhalifahan karena merasakan lezatnya ma'rifat lebih daripada lezatnya menjadi pemimpin itu. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan ma'rifat tadi, mereka rela mengasingkan diri, menyendiri, membuang segala sesuatu yang disenanginya karena ingin mencapai kelezatan yang kada ada kisahnya tadi. Meninggalkan menjadi pemimpin.
Ia memandang hina orang-orang yang dipimpinnya karena ia tahu akan hilang pimpinannya dan binasanya orang yang dipimpinnya. Ia tahu, aku jadi pemimpin, yang dipimpin pasti mati. Aku yang memimpin pasti mati. Jadi anggapnya hina kelezatan memimpin itu. Dan keadaannya menjadi pemimpin itu bercampur dengan kekeruhan-kekeruhan. Orang jadi pemimpin, ada yang memprotes, ada yang demo, ada yang macam-macam. Yang tidak terbayang akan lepas daripadanya. Dan keadaannya akan terputus oleh mati yang pasti akan datang. Manakala bumi telah mengambil keindahannya dan ia berhias dengan penduduk bumi telah menyangka bahwa merekalah yang berkuasa di atas bumi. Nah, maka ia orang yang ingin makrifat tadi merasa besar dengan menyandarkan, membandingkan kepadanya kehancuran dunia akan kelezatan makrifat kepada Allah. Jadi kayak apa aja hebatnya dunia ini, mereka anggap itu adalah sesuatu yang hina karena mereka membandingkannya dengan kelezatan makrifat kepada Allah. Memperhatikan sifat-sifat Allah, af'al perbuatan Allah, dan susunan kerajaan dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Karena sesungguhnya ma'rifat itu sunyi dari adanya berdesak-desakan. Orang nah hendak ma'rifat itu kada antri. Orang nah hendak ma'rifat itu kada berabut. Itu nyamannya. Berabut tuh ngalih. Orang jadi camat berabut itu. Kalau orang hendak ma'rifat, kada bakajal, kada berdesak-desakan dan kekeruhan-kekeruhan. Yang luas bagi orang-orang yang datang kepadanya itu ma'rifat. Tidaklah sempit bagi mereka disebabkan besarnya itu ma'rifatullah tadi. Lebarnya menurut perkiraan adalah seluas langit dan bumi. Dan apabila pandangan itu keluar dari perkiraan, maka tidak ada batas penghabisan bagi lebarnya, luasnya itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.